Retikulosit sebelum dan sesudah donor darah. Donor darah merupakan suatu tindakan pengambilan darah dengan volume tertentu melalui pembuluh darah. Tubuh yang darahnya setelah diambil dengan volume tertentu, maka tubuh akan segera bereaksi. Cairan yang ada dalam jaringan tubuh kita itu segera memasuki peredaran darah dan bersama dengan itu pembuatan sel-sel darah dipercepat. Peredaran darah itu kembali normal dalam beberapa menit sampai 1 jam. Penggantian sel darah merah terjadi lambat tetapi pasti dan sudah terpenuhi kembali sebelum datangnya masa penyumbangan yang berikutnya. Sel-sel dalam darah dalam proses penggantian ini akan melalui berbagai fase pematangan mulai dari pronormoblast sampai menjadi sel tua yang telah memiliki fungsi optimal. Proses pematangan mulai dari pronormoblast sampai menjadi eritrosit yang matang berlangsung selama 5 hari. Retikulosit berada selama 1-2 hari dalam sumsum tulang dan juga beredar di darah tepi 1-2 hari untuk menjadi eritrosit dewasa. Biasanya setiap orang memproduksi sekitar 20 miliar eritrosit baru tiap harinya. Nah, berikut adalah definisi retikulosit. Retikulosit adalah sel darah merah yang masih muda, yang tidak berinti dan berasal dari proses pematangan norinoblas di sumsum tulang. Sel ini mempunyai jaringan organela basofilik yang terdiri dari RNA dan protoporfirin yang dapat berupa endapan dan berwarna biru apabila dicat dengan pengecatan biru metilin. Retikulosit akan masuk ke sirkulasi darah dan bertahan kurang lebih selama 24 jam sebelum akhirnya mengalami pematangan menjadi eritrosit. Retikulosit paling muda itu biasanya dinamai imatur, adalah yang mengandung ribosomi terbanyak. Sebaliknya, retikulosit tertua hanya mempunyai beberapa titik ribosomi. Pada pewarnaan white, retikulosit tampak sebagai eritrosit yang berukuran lebih besar dan berwarna lebih biru daripada eritrosit retikulum, terlihat sebagai bintik-bintik abnormal, polikromofilia yang menunjukkan warna biru-biruan, dan bintik-bintik basofil pada eritrosit sebenarnya disebabkan oleh bahan ribosomi tersebut. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri morfologi dari eritrosit. Ukurannya itu 8-12 mm, bentuknya bulat, warna sitoplasmanya itu pucat, granularitasnya itu granula tunggal atau multiple, pekat lembayung, bentuk intinya tidak ada karena tidak memiliki inti, distribusi dalam darah itu 0,5-1,5% dari jumlah eritrosit. Tubuh yang kehilangan darah akan menimbulkan respon eritropoietin yang diatur oleh hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal dalam 6 jam dan dihitung retikulosit naik dalam 2-3 hari. Angka ini akan tetap tinggi sampai kadar hemoglobin kembali normal. Hitung retikulosit yang tidak meningkat pada seorang memberi dugaan terganggunya fungsi sumsum tulang atau kurangnya rangsangan eritropoietin. Tubuh yang kehilangan darah akan terjadi peningkatan jumlah retikulosit dan menandakan bahwa sumsum tulang bereaksi secara normal. Kehilangan darah biasanya menyebabkan retikulosis, yaitu jumlah retikulosit meningkat dari nilai normal dalam waktu 1-2 hari dan mencapai puncaknya pada hari ke-4 sampai ke-7. Nah, ini instrumennya. Instrumen yang digunakan pada penelitiannya itu ada autoclick, Clinipet, Lancet, mikroskop, objek glass, rak tabung, tabung reaksi, tip. Nah, bahan-bahannya itu ada alkohol, aquades, darah, EDTA, kapas, oil immersi, raikan PCB, NaCl, dan label. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif, sampel diambil dari pendonor sebelum melakukan donor darah dan 4-7 hari setelah donor darah dari UDD PMI Kabupaten Majalengka. Sampel diperiksa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap retikulosit. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah Brilliant Stressil Blue atau BCB dengan sedian kering.
Ini gambar contohnya pengambilan darah kapiler ya. Prosedur pemeriksaan, metode pemeriksaan yang digunakan adalah BCB, dan prinsip pemeriksaan sel retikulosit adalah eritrosit yang mudah mengandung ribonukleat asid, RNA basofilik. Materi yang berwarna biru akan tercatat secara supravital oleh cat tertentu seperti brilliant stressil blue atau BCB untuk membentuk endapan berwarna biru. Nah, teknik pengambilan darah kapiler itu yang pertama, bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70% dan biarkan sampai menjadi kering lagi. Kedua, peganglah bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan supaya rasa nyeri berkurang. Yang ketiga, tusuk dengan cepat memakai lancet steril dengan arah tegak lurus pada garis-garis sidik kulit jari untuk mendapatkan cukup darah, karena darah yang diperas semacam itu akan bercampur dengan cairan jaringan. Yang keempat, buatlah tetesan darah pertama, lalu teteskan darah berikutnya boleh dipakai untuk pemeriksaan. Selanjutnya, ini metode pemeriksaan jumlah eritrosit. Yang pertama, masukkan 10 ml 10 mikroliter larutan BCB 1% ke dalam tabur reaksi. Yang kedua, campurkan 10 mikroliter darah dengan larutan tadi dan biarkan selama 15 menit dalam water bath 370 Celcius supaya retikulosit menyerap zat warna. Yang ketiga, campuran dibuat sediaan apus tipis pada objek gelas dan biarkan mengering di udara. Yang keempat, periksalah di bawah mikroskop pembesaran 100 kali dengan menggunakan oil imersi dan hitung jumlah retikulosit yang terlihat per 1000 eritrosit. Untuk perhitungannya sebagai berikut, bisa kalian lihat ya. Nah, ini data hasil pengamatannya. Jadi itu mengalami peningkatan mulai dari hari ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke-7. Semuanya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian pada 5 orang pendonor dengan pemeriksaan jumlah retikulosit sebelum melakukan donor darah dan 4-7 hari setelah donor darah menunjukkan bahwa yang diperiksa seluruhnya menggambarkan nilai retikulosit 100% meningkat. Rata-rata jumlah retikulosit sebelum donor darah adalah 0,6%, 4 hari setelah donor darah adalah 0,8%, 5 hari setelah donor darah 0,94%, 6 hari setelah donor darah 1,1%, dan 7 hari setelah donor darah 1,2%. Artinya, jumlah retikulosit terus mengalami peningkatan mulai dari sebelum donor darah sampai 7 hari setelah donor darah. Dilihat juga dari nilai rata-rata kadar hemoglobin pada 5 pendonor darah sebelum donor darah adalah 14,72 gram per desiliter dan rata-rata kadar hemoglobin setelah donor darah adalah 13,28 gram per desiliter. Artinya, kadar hemoglobin mengalami penurunan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, 5 orang pendonor darah terhadap gambaran jumlah retikulosit sebelum dan setelah donor darah di UDD PMI Kabupaten Majalengka didapatkan hasil 100% mengalami peningkatan. Sarannya, bagi masyarakat yang ingin melakukan donor darah tidak akan menimbulkan masalah terhadap respon tubuh. Meskipun terjadi penurunan sel-sel darah, namun tubuh akan bereaksi kembali dengan sendirinya untuk mengganti jumlah sel darah yang hilang. Retikulosit yang meningkat menandakan bahwa sumsum tulang bereaksi secara normal. Bagi masyarakat yang telah melakukan pendonor darah, disarankan untuk makan makanan yang mengandung zat besi, karbohidrat, protein, dan vitamin. Kemudian melakukan olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup untuk membentuk sel darah merah yang optimal. Terima kasih.